Halo sobat, selamat datang kembali di EcoPod, Electronic Koala Podcast, tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat seputar teknologi, seperti perkomputeran, smartphone, sosial media, dan lain sebagainya. Di sini juga, kamu bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman seputar kebiasaan, hal-hal yang pernah terjadi dari orang-orang, dan juga kamu bisa mengirim cerita kamu juga loh. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Mari kita mulai. 3, 2, 1. EcoPod, Electronic Koala Podcast. Seiring perkembangan zaman, teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk saat ini. Udah kayak latar belakang makalah anak komputer ya kan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sih, teknologi udah jadi kebutuhan pokok kebanyakan manusia sekarang, termasuk kalian. Ya aku juga kok. Saking butuhnya teknologi, sehari-hari kita kalau nggak ada teknologi ini kayak ada yang kurang gitu kan. Internet lah salah satunya. Sehari aja kalian tanpa internet, udah susah kali itu. Tuntutan kerjaan gitu kan, bukan karena chat yang kalian tunggu tiap hari itu, bukan karena itu. Kalau aku karena kerjaan. Tapi tahu nggak, kalau internet ini juga ada keamanannya. Kalau sembarangan browsing bisa bahaya juga nih bagi device, makanya ada keamanannya. Salah satu keamanan internet itu ada yang namanya firewall. Mungkin bagi sebagian orang udah pernah dengar kata firewall ini kan, khususnya bagi pengguna sistem operasi Windows nih. Nah, yang menarik dari firewall ini bukan hanya karena ikonnya yang gambar tembok itu warna merah, tapi fungsi dan kelebihan dari sistem firewall ini. Maka pada podcast episode kali ini gua mau bahas seputar firewall nih. Kita mulai dari apa sih firewall itu? Berdasarkan definisinya, firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang bisa melindungi komputer dari serangan virus, malware, spam, dan serangan lainnya. Bisa dibilang, firewall merupakan software untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak diizinkan dari perangkat pribadi kita atau jaringan pribadi kita, maksud aku ya. Jadi, tugas utama firewall adalah untuk memonitoring dan mengontrol semua akses masuk dan keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Tapi masih ada nih beberapa orang atau user yang masih belum aware lah dibilang dengan adanya sistem ini. Dan seringnya sih mengabaikan sistem keamanan di komputer kita misalnya. Selain itu, firewall juga punya peranan penting untuk menjaga keamanan lalu lintas atau keluar masuknya jaringan internet yang terhubung di device kita gitu kan. Seberapa pentingnya sih firewall ini? Kalau ada sebuah koneksi ilegal atau lalu lintas mencurigakan masuk ke dalam komputer kita gitu kan, maka masalahnya akan jadi susah. Makanya penting pakai banget nih bagi lo yang terus ngaktifin perlindungan awal dengan cara pakai firewall system untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan lagi, dengan adanya firewall ini sangat membantu untuk menghindari pencurian data, penyalahgunaan informasi, ataupun kebocoran rahasia perusahaan. Nah, semua hal tersebut bisa kita atasi dengan cara menggunakan cyber security. Salah satu komponen di keamanan komputer sendiri ya dengan mengaktifkan layanan firewall ini. Sebenarnya apa sih fungsi firewall ini? Oke, fungsi firewall ini yang pertama untuk ngeblok konten yang nggak diinginkan. Jadi tuh firewall bisa ngeblokir atau ngelarang sebuah konten yang ada di website dari alamat yang spesifik di komputer kalian. Selain itu juga lo bisa ngatur alamat URL yang nggak bisa diakses di PC lo kan. Terus yang kedua itu udah pasti untuk melindungi data kita dari para hacker. Kalau lo sering akses internet dan nggak ngontrol aktivitas lalu lintas browsing, maka besar peluang untuk terkena peretasan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang lo punya.
supaya hal itu nggak terjadi nih. Makanya lo harus selalu untuk mengaktifkan firewall ini supaya bisa browsing dengan aman dan nyaman. Fungsi yang selanjutnya bisa jadi pengganti VPN. Firewall juga memfasilitasi dengan adanya fitur VPN atau Virtual Private Network yang berfungsi untuk bisa mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider atau yang penyedia internet kalian gitu. Hal tersebut bisa pastinya meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang bisa kalian pakai. Selanjutnya itu untuk mencatat aktivitas pengguna. Karena setiap kali komputer itu mengakses data gitu kan, firewall bakal mencatatnya sebagai log file. Catatan itu digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan komputer kalian. Selain itu, fungsi firewall ini beroperasi untuk melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan. Fungsi yang selanjutnya untuk mencegah bocornya informasi. Ya ini nggak sekedar nyatat aktivitas aja gitu kan. Firewall juga bisa mencegah bocornya informasi yang privacy gitu. Maksudnya itu firewall bisa mencegah orang nyuri file kita gitu yang bersifat pribadi. Selanjutnya, fungsi firewall lainnya adalah sebagai kontrol pengawas arus paket data yang mengalir pada jaringan. Selain itu, fungsi firewall juga mencakup modifikasi paket data yang datang. Jadi dia mampu menyembunyikan IP address kita gitu kan. Nah ini sebagai pos keamanan jaringan. Fungsi firewall ini termasuk dalam mengontrol lalu lintas data saat mengakses jaringan privat yang dilindungi gitu. Nah semua lalu lintas yang keluar masuk tadi harus melewati firewall dulu kan. Kayak dia itu satpam gitu di gerbang. Semuanya diperiksa, entah itu cara filtering atau membatasi atau bahkan menolak. Sementara firewall juga bekerja menurut kriteria seperti alamat IP gitu kan, dari mana dia datang, terus port TCP-nya sumbernya dari mana, alamat IP komputer yang dituju, misalnya itu kita gitu kan, port TCP-nya juga. Terus yang terakhir itu untuk memonitoring bandwidth. Firewall juga berfungsi untuk membatasi dan memonitori layanan bandwidth yang bisa kita gunakan. Kita bisa menetapkan batasan untuk setiap konten, mau itu gambar, video, suara, ataupun yang lain gitu kan. Kita juga bisa menentukan sendiri konten apa yang cocok dengan kita gitu, sesuai dengan keinginan kita. Lantas, manfaat apa aja nih yang kita dapat kalau kita mengaktifkan firewall ini? Nah, dengan kita menghidupkan atau menyalakan firewall, maka kita dapat melindungi dan mencegah dari pencurian data dari orang lain gitu. Maksudnya kayak akses ilegal jarak jauh maksudnya. Yang bisa dilakukan orang lain. Contohnya kayak gimana ya, mouse lo tiba-tiba gerak sendiri ya kan. Ujung-ujungnya curi data juga, minta tebusan juga gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya firewallnya kalian hidupin, bisa mengatasi hal tersebut gitu dengan cara konfigurasi OS yang benar. Dan lo juga bisa ngontrol akses jarak jauh tadi, di recycle tadi. Terus, buat lo yang suka main game online, pasti takut nih kan, kalau lagi main tiba-tiba ada malware atau virus dengan adanya pesan dari PC yang ngasih tahu kalau misalnya ada virus masuk gitu kan. Makanya dengan adanya firewall bisa mencegah virus tadi masuk gitu. Dia bisa blokir langsung. Di internet juga ada ya kemungkinan yang kita inginkan. Jadi di internet itu bisa muncul malware yang melintas gitu aja di dunia maya. Dengan firewall kita bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Firewall juga bisa memodifikasi paket data yang ada di firewall yang disebut dengan network address translation. Firewall juga bisa dipercaya sebagai akurasi data seperti informasi keuangan, spesifikasi produk gitu kan. Firewall menjaga informasi rahasia yang berharga punya kita gitu, yang mungkin aja bisa keluar dicuri orang tanpa kita ketahui. Manfaat terakhir sebagai filter yang digunakan untuk mencegah adanya lalu lintas tertentu dari subnet jaringan. Tahu nggak sih, firewall ini juga ada jenisnya. Yang pertama ada package filtering firewall.
ini merupakan firewall yang pertama ada. Proses kerja dari jenis ini adalah dengan cara mengecek paket sistem. Proses pengecekan yang dilakukan meliputi validasi alamat IP, nomor port, tipe, dan kebutuhan yang lainnya. Kelebihan dari jenis ini adalah dia itu ringan dan nggak banyak berpengaruh sama performa dari sistem. Yang kedua ada proxy firewall. Sering kita sebut dengan application level gateway yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya tadi. Hal tersebut nantinya akan muncul perbedaan saat lo pakai proxy. Yang ketiga ada stateful inspection firewall, di mana fungsi utamanya adalah untuk ngecek paket source dan membuka isi dari paket tersebut. Jadi dia nggeledah gitu. Kalau lo pakai sistem ini, maka otomatis bisa meningkatkan keamanan nih. Tapi bisa ngurangi performa juga sih, performa komputernya. Terus yang terakhir itu yang paling baru ada yang namanya Next Generation Firewall. Namanya juga udah Next Generation kan. Ya, jenis ini bentuk firewall yang terbaru gitu, yang paling masa kini. Untuk Next Generation Firewall ini terbagi jadi 3 fitur utama gitu. Ada pengecekan detail paket, evaluasi sumber paket, dan penentuan penilaian identitas paket. Jadi dia itu gabungan gitu kan. Kalau dilihat dari sudut pandang bentuk, maka firewallnya ini terbagi 3 juga. Ada yang hardware, software, dan cloud. Terus kayak mana sih cara kerja firewall ini supaya bisa melindungi PC kita? Nah, yang pertama, dengan cara filtering package atau penyaringan paket. Dengan cara ini, penggunaan paket potongan kecil-kecil tadi, paket yang masuk tadi, nantinya akan dianalisis terhadap sebuah set filter gitu. Selanjutnya, paket yang udah melalui tahap filter tadi akan dikirim ke sistem yang diminta. Dan untuk paket yang lain, bakal dibuang tuh. Cara yang selanjutnya itu melalui proxy, di mana informasi di internet akan diambil oleh firewall, yang kemudian akan dikirim menuju sistem yang diminta. Dengan begitu, pastikan bakal dicek dulu tuh data yang diminta kan. Nah, gitu juga sebaliknya. Maka akan terjadi proses yang berkelanjutan terus-menerus dengan layanan proxy ini. Dan yang terakhir ini adalah dengan cara inspeksi stateful. Cara ini bekerja dengan cara di mana sistem akan membandingkan bagian kunci tertentu dari paket dengan basis data informasi yang terpercaya. Informasi dari firewall tersebut akan menentukan secara spesifik terkait karakteristik yang nantinya menghasilkan kecocokan. Saking secure-nya firewall ini sampai ngebuat kita sharing data, kita nggak bisa tuh sharing data ke temen, entah itu pakai LAN atau dari WiFi gitu. Firewall juga ngeblok saat lo mau install aplikasi tertentu. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan sharing data ataupun install aplikasi, kalian matiin dulu lah firewallnya itu. Tahu nggak caranya? Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. Kalau di Windows 10 yang pertama itu buka setting bisa melalui stats, Windows Start ataupun search. Habis masuk setting tadi nih, pilih update and security. Terus kalian pilih tab Windows Security. Nah, di situ ada yang namanya Firewall and Network Protection. Di dalamnya tuh ada 3 pilihan, yaitu Domain Network atau network kantor yang biasa pakai LAN. Terus ada Private Network atau jaringan pribadi yang mudah untuk ditemukan. Dan Public Network atau jaringan publik yang kalau dinyalain statusnya menjadi tidak dapat ditemukan. Nah, kalau mau matiin nih, tinggal pilih salah satu atau matiin aja semuanya. Dengan cara klik dulu tuh salah satu, terus nonaktifkan dah tuh Microsoft Security Firewall-nya. Kalau lo pakai Windows 7, cara matiinnya bisa dengan masuk ke Control Panel, pilih System and Security, habis itu pilihlah Windows Firewall. Setelah masuk di tab Firewall, pilih tuh tab Turn Windows Firewall on or off. Habis itu centang dah tuh Turn off Windows Firewall di public sama private network-nya. Terus klik aja OK. Dan jangan lupa kalian nyalain lagi kalau udah
siap transaksi sharing data sama install aplikasi tadi selesai gitu kan. Gak ribet kan? Gampang ya sebenarnya nih setting-setting keamanan komputer ini. Yang susah kalau udah keluar biaya sebenarnya. Oke lah, dari penjelasan yang cukup singkat tadi, bisa disimpulkan bahwa keamanan komputer ini harus selalu dipantau gitu kan, supaya komputer kita tetap aman dan terjaga. Udah cukup sekian aja kali ya podcast episode kali ini. Gua harap dapat diterima dan menjadi info bagi kalian yang belum mengerti. Makasih buat yang udah ngedengerin. Maaf kalau ada salah-salah kata. Gua pamit undur diri. Bye sobat.